Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri dengan fasilitator Bapak Arwin Jenny MPD dan pengajar praktik Ibu Ripka Nilamsari SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Retnawati dari SDN Kunjang 2 Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri, akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin pengelolaan dalam koneksi antar materi modul 3.2 ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah sintesis berbagai materi, kemudian yang kedua adalah rancangan tindakan atau rencana kecil perubahan melalui bagja. Selamat menyimak. Yang pertama adalah sintesis berbagai materi. Apa itu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Ya, dalam hal ini pemimpin pembelajaran adalah seorang guru. Seorang guru itu bertugas untuk mengelola ekosistem sumber daya yang ada di sekolahnya masing-masing, di mana ekosistem sekolah merupakan hubungan interaksi yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik di sini adalah meliputi kepala sekolah, guru, murid, wali murid, masyarakat sekitar. Adapun faktor abiotik ini diantaranya adalah meliputi keuangan sekolah serta sarana prasarana yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Dengan menggali potensi sumber daya yang ada di sekolah, maka potensi inilah yang digunakan untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang terjadi di sekolah. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat suatu rencana dengan cara melakukan pendekatan komunitas berbasis aset, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Berikut adalah contoh implementasi sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Contohnya adalah melakukan pemetaan aset sumber daya dari segi murid, yaitu dengan di kelas saya, murid saya terdiri dari berbagai macam karakteristik. Salah satunya adalah ada beberapa siswa yang memiliki minat menari. Dengan mengetahui minat siswa ini, sekolah mewadahinya dengan mengembangkan bakatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler tari. Adapun yang membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler tari adalah guru yang memiliki bakat tari dan pandai dalam hal bidang tari. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contohnya, setelah dilakukan analisis kebutuhan siswa bahwa siswa yang bernama Elta di kelas 5 ini memiliki minat dalam hal menganyam. Untuk itu Bu Lilis mengembangkan minatnya dalam bidang menganyam dengan mendampinginya untuk kegiatan menganyam. Alhasil Elta memperoleh juara 3 dalam lomba menganyam tingkat kecamatan. Ini membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Berikutnya saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 3.2, yaitu pemimpin pengelolaan dalam sumber daya dengan modul ajar yang lainnya seperti pada modul 1, modul 2. Mari kita mengingat kembali bahwa modul 1 itu adalah tentang paradigma dan visi guru penggerak yang terdiri dari refleksi filosofis pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Sedangkan pada modul 2 membahas tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid yang meliputi pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, serta praktik coaching untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid berdasarkan potensi yang dimiliki oleh murid.
Sedangkan pada modul 3 ini membahas tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah yang meliputi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat dilakukan melalui 9 langkah pengambilan keputusan serta pemimpin pengelolaan dalam sumber daya. Dari beberapa materi yang sudah kita pelajari pada modul 1, 2, serta 3 ini, maka bahwa dapat disimpulkan materi antar modul ini memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Ini adalah tujuan utamanya, serta bertujuan memberikan pengetahuan yang luas sebagai seorang pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran dalam menuntun siswa mengambil keputusan serta menyusun strategi yang tepat untuk mengembangkan sekolah melalui aset yang dimiliki oleh sekolah. Contoh nyata keterkaitan antar materi pada pendidikan guru penggerak ini diantaranya adalah dalam setiap kelas tentu saja siswa kita memiliki karakteristik yang berbeda. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun siswa yang memiliki kodrat yang beragam tersebut. Guru memberikan layanan secara diferensiasi, tentu saja harus bisa mengelola emosi serta mengambil keputusan yang tepat. Menjadi pendengar yang baik ketika murid bermasalah dan mencoba menggali potensi yang dimiliki murid untuk menemukan solusinya, serta melakukan analisis aset yang dimiliki oleh murid untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat, serta menganalisis aset yang dimiliki oleh sekolah untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum mengikuti pelatihan, tentu saja saya mengajar dan mendidik peserta didik untuk menuntaskan tuntutan kurikulum. Hal ini berbeda setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya lebih berperan sebagai penuntun, menyajikan pembelajaran dengan memperhatikan diferensiasi yang dimiliki oleh siswa, mudah mengendalikan emosi dalam menghadapi semua permasalahan dalam pembelajaran, kemudian mengimplementasikan coaching untuk membantu siswa menggali potensi dalam menemukan solusi permasalahannya sendiri, kemudian mengambil keputusan berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan dan memetakan aset untuk mengembangkan sekolah. Selanjutnya saya akan menyampaikan rancangan kegiatan atau rencana kecil perubahan melalui Bagja pada kegiatan pembelajaran di modul 3.2, yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, langkah Bagja adalah buat pertanyaan. Dalam hal ini pertanyaannya adalah sebutkan sumber daya di SDN Kujang 2 untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tindakan yang dilakukan adalah membuat pemetaan 7 aset sumber daya di SDN Kujang 2 untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Langkah berikutnya adalah ambil pelajaran. Bagaimana cara membuat pemetaan 7 aset sumber daya yang dimiliki oleh SDN Kujang 2? Tindakannya adalah menjalin kolaborasi dengan seluruh stakeholder, di mana dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru atau teman sejawat, dan orang tua siswa serta pengawas sekolah, dan juga masyarakat di sekitar. Kemudian untuk membuat pemetaan kebutuhan aset sumber daya di SDN Kujang 2. Langkah selanjutnya adalah gali mimpi. Apa tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakannya adalah melakukan pemetaan kebutuhan aset, kemudian melakukan pemetaan kebutuhan murid, dan menyajikan pembelajaran yang bermakna dengan persiapan yang matang baik dari segi strategi, media, maupun sumber belajar yang akan digunakan. Berikutnya adalah jabarkan rencana. Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakannya adalah yang pertama, melakukan analisis kebutuhan murid, kemudian membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan di mana murid terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran.
sehingga guru mampu menyajikan kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Langkah yang terakhir adalah atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan yang dilakukan adalah tentu saja dengan melibatkan seluruh stakeholder, dengan melakukan sosialisasi, lalu berkolaborasi dengan seluruh stakeholder tersebut dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian koneksi antar materi modul 3.2 yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan konten terbaru.